Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya pada kesempatan kali ini akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Hukum Investasi. Saya yang bernama Isma Bintang dari program studi ilmu hukum dan akan dibantu oleh teman-teman saya yang diantaranya. Perkenalkan, saya Nurleni, saya dari program studi ilmu hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilul Fajar dari Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Naila Zarif Ocenia dengan NIM 230590500471. Perkenalkan, nama saya Sofian, Prodi dari Ilmu Hukum. Halo semuanya, kenalin nama saya Fira Irawan dari program studi ilmu hukum. Untuk kalian nih, para calon pengusaha muda, yuk ikuti videonya sampai selesai. Dalam hukum investasi, pertama sekali di sini kita akan membahas tentang pengertian investasi. Jadi, investasi itu adalah penempatan dana atau aset untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Investasi juga bisa dilakukan dengan berbagai bentuk seperti saham, obligasi, usaha properti, atau usaha bisnis lainnya. Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan atau mendapatkan pendapatan pasif yang biasanya melibatkan analisis terhadap risiko, potensi keuntungan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, terdapat dua jenis utama investasi, yaitu investasi langsung dan investasi portofolio. Apa sih yang dimaksud dengan investasi langsung? Jadi, investasi langsung itu melibatkan penanaman modal secara langsung ke dalam suatu usaha atau proyek, biasanya berupa pembelian aset fisik atau investasi dalam bentuk pengelolaan langsung suatu perusahaan. Contohnya, PMA atau penanaman modal asing atau PMDM, yaitu penanaman modal dalam negeri. Ini melibatkan pembelian atau pendirian seperti pabrik, pembelian properti atau pengambil alihan perusahaan. Keuntungan dari investasi langsung melibatkan kontrol yang lebih besar terhadap investasi tersebut karena investor terlibat langsung dalam operasional atau pengelolaan aset tersebut. Sedangkan jenis yang kedua yaitu investasi portofolio adalah investasi yang dilakukan dengan membelikan aset-aset finansial seperti membeli saham, kemudian membeli obligasi atau surat berharga lainnya tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan nilai atau pendapatan seperti dividen atau bunga investasi portofolio. Jadi, kedua jenis investasi ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda di dalam hal risiko dan juga pengendalian di bidang hukum investasi. Perbedaan antara kedua jenis investasi ini juga mencakup aspek perlindungan hukum yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar hukum investasi di Indonesia. Dasar hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dan yang ketiga, peraturan pelaksanaan lainnya seperti PP, Perpres, dan lain-lain. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu dari dasar hukum tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ini merupakan dasar utama yang mengatur segala bentuk penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, teman-teman, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, jadi memberikan perlindungan hukum kepada investor serta memohon mendorong pengembangan ekonomi nasional. Ada beberapa poin penting di dalam undang-undang ini. Yang pertama, perlakuan yang sama terhadap investor asing dan domestik. Peraturan penting yang kedua, adanya jaminan perlindungan hukum atau investasi yang sah. Dan yang ketiga, hak investor atau transfer atau repatriasi keuntungan. Kemudian selanjutnya ada penyediaan fasilitas penanaman modal seperti perizinan dan keringanan pajak. Prinsip hukum investasi. Yang pertama, keterbukaan dan non-diskriminasi. Yang kedua, perlindungan hukum dan kepastian hukum. Yang ketiga, keadilan dan transparansi. Yang keempat, memajukan usaha kecil dan menengah.
Yang pertama yaitu adanya keterbukaan dan non-diskriminasi ini menekankan bahwa Indonesia itu membuka kesempatan yang setara bagi semua pihak, baik itu investor domestik ataupun investor asing, untuk berinvestasi. Di sini, negara menjamin bahwa investor akan diperlakukan tanpa diskriminasi, baik itu berdasarkan kebangsaan maupun asal modal. Dengan adanya prinsip keterbukaan ini, pemerintah tentunya berkomitmen memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi terkait kebijakan dan regulasi investasi sehingga investor dapat membuat keputusan yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu perlindungan hukum dan kepastian hukum. Jadi ini merupakan landasan yang penting dalam investasi. Jadi investor itu berhak mendapatkan perlindungan atas aset dan investasinya dari tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan secara sepihak oleh pemerintah. Selain itu, regulasi yang jelas dan tidak berubah-ubah karena kita harus memberikan jaminan bagi investor bahwa investasi mereka itu aman dalam jangka panjang. Hal ini juga mencakup apa hak investor untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang adil dan transparan, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian prinsip-prinsip investasi yang ketiga yaitu keadilan dan transparansi. Jadi kalau keadilan dalam berinvestasi berarti setiap investor diperlakukan secara adil, tanpa memihak kepada satu pihak tertentu. Sementara transparansi menekankan pada keterbukaan pemerintah dalam hal kebijakan dan pengaturan investasi. Sehingga proses investasi berjalan secara akuntabel. Transparansi juga mencakup apakah keterbukaan dalam penyediaan informasi terkait prosedur perizinan insentif dan juga regulasi yang berlaku sehingga mencegah terjadinya praktek korupsi dan juga maladministrasi. Kemudian yang terakhir, memajukan usaha kecil dan menengah. Jadi prinsip ini penting sekali untuk pemberdayaan usaha kecil yang menengah dalam iklim investasi di Indonesia. Pemerintah ini mendorong sinergitas antara investor besar dengan UKM melalui pemitraannya atau program-program yang membantu meningkatkan daya asing. Investasi ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas UKM dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kemudian menciptakan resiko, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memajukan ekonomi lokal. Di dalam banyak kasus insentif, kasus ini diberikan kepada investor yang mendukung pengembangan UKM, terutama di sektor strategis dan daerah yang terpikal. Baik, keempat prinsip ini tentunya akan menciptakan iklim investasi yang sehat, berkelanjutan, dan eksklusif itu sejalan dengan upaya di Indonesia untuk menarik lebih banyak modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya mengenai jenis-jenis investasi, yaitu investasi langsung seperti contohnya pembelian properti atau mendirikan usaha. Yang kedua, investasi tidak langsung atau portfolio yaitu berupa saham atau obligasi. Yang ketiga, investasi domestik dan juga investasi asing. Investasi langsung yaitu bahwa bentuk investasi di mana seorang investor itu secara langsung menanamkan dana dalam proyek atau usaha tertentu dan memiliki kontrol ataupun pengelolaan langsung atas aset yang diinvestasikan. Contohnya, seperti pembelian properti itu. Investor, dia beli properti baik itu tanah atau bangunan, kemudian disewa, kemudian dijual kembali tentunya di masa depan, harapannya mendapatkan penguntungan. Selanjutnya, mendirikan usaha. Jadi investor itu di dalam investasi langsung dengan cara mendirikan usaha yaitu investornya. Mulai bisnis baru dan atau dia bisa mengakui isi perusahaan yang sudah ada. Jadi, investasi ini memerlukan keterlibatan langsung dalam operasional bisnis dan biasanya menghasilkan keuntungan dari keuntungan perusahaan. Kemudian yang kedua, ada investasi tidak langsung atau portfolio, di mana investasi portofolio ini menempatkan dananya pada dokumen keuangan tanpa terlibat langsung dalam pengelolaan atau kontrol atas bisnis atas aset jenis. Jenis investasi ini bersifat pasif, jadi fokusnya ialah hasil investasi melalui kenaikan nilai atau dividen atau bunga.
Yang terakhir yaitu investasi domestik dan juga investasi asing. Tentunya, kalau investasi domestik, investasi yang dilakukan investor dalam negeri di wilayah atau negara. Dan investasi domestik ini mengalokasikan dana mereka untuk usaha atau proyek di dalam negeri dengan tujuan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Kalau investasi asing, tentunya investasi yang terjadi ketika investor luar negeri itu menanamkan modalnya di negara lain, baik itu dalam bentuk investasi langsung seperti modal. Nah, yang perlu Anda pahami juga di sini sebagai bahan panduan untuk mempelajari lebih lanjut yaitu mengenai perlindungan hukum investor. Perlindungan hukum yang pertama perlindungan terhadap penyitaan tanpa dasar hukum. Nah, salah satu perlindungan hukum yang fundamental bagi investor adalah jaminan kalau aset investasinya tidak dapat disita secara sepihak oleh pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas. Kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, itu menyatakan bahwa investasi akan dilindungi dari penyitaan tidak sah. Nah, dalam hal terjadi penyitaan, investor ini berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan nilai aset yang disita serta proses hukum yang adil dan transparan. Yang kedua, mekanisme penyelesaian sengketa investasi atau arbitrase internasional. Nah, untuk melindungi hak-hak investor, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa investasi dan dapat digunakan jika terjadi perselisihan antara investor dan pemerintah. Salah satu mekanisme yang umum digunakan adalah arbitrase internasional, di mana pihak yang bersengketa dapat membawa kasus mereka ke lembaga arbitrase yang diakui. Seperti contohnya ada International Center for Settlement of Investment Disputes atau disingkatnya dengan ICSID atau lembaga arbitrase lainnya. Nah, di dalam proses arbitrase ini tentunya apa? Tentunya memberikan jaminan bahwa sengketa akan diselesaikan secara independen dan juga objektif dengan pertimbangan hukum yang berlaku dan perjanjian investasi yang ada. Jadi, sesuai perjanjian. Kemudian, ada jaminan kompensasi jika terjadi nasionalisasi atau ekspropriasi. Jadi, kalau dalam hal pemerintah melakukan nasionalisasi atau ekspropriasi terhadap aset investor, itu tentunya terdapat ketentuan hukum yang menjamin bahwa investor berhak atas kompensasi yang layak. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, setiap tindakan nasionalisasi atau ekspropriasi harus didasarkan pada kepentingan umum dan disertai dengan ganti rugi yang adil dan tepat. Jadi hal ini bertujuan apa? Sekali lagi, melindungi investor dari kerugian yang tidak adil akibat kebijakan pemerintah, serta memberikan kepastian bahwa investasi mereka akan diperlakukan secara adil dan juga seimbang. Nah, dari ketiga aspek perlindungan hukum ini, tentunya sangat mendukung untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan juga kondusif di Indonesia. Sehingga investor merasa percaya diri untuk menanamkan modal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Baik, sebelum kita masuk ke peran BKPM, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu BKPM. BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dengan peran utama dalam mengordinasikan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adapun peran-peran BKPM, yang pertama adalah koordinator kebijakan penanaman modal. Yang kedua, ada penghubung antara pemerintah dan investor.
Yang ketiga ada pelayanan perizinan dan fasilitas investasi. Yang keempat ada pengembangan dan promosi investasi. Yang keenam ada pembinaan dan pengawasan investasi. Yang ketujuh ada pengelolaan dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal atau dalam kurung LKPM. Selanjutnya ada lisensi dan izin investasi. Lisensi dalam konteks bisnis dan investasi adalah pemberian izin oleh pemilik hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut dalam produksi barang atau jasa secara legal. Selanjutnya ada izin investasi. Izin investasi adalah dokumen resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada investor atau pelaku usaha sebagai persyaratan legal untuk memulai menjalankan untuk mengembangkan kegiatan di suatu wilayah. Selanjutnya ada kemudahan investasi melalui pelayanan terpadu satu pintu atau dalam kurung OSS. Kemudahan investasi melalui OSS berarti pelaku usaha mendapatkan akses layanan perizinan yang terintegrasi dalam satu sistem elektronik yang memudahkan proses pengajuan, pemantauan dan penertiban izin usaha secara real time dan otomatis. Dengan OSS, pelaku usaha hanya perlu melakukan pendaftaran dan pengajuan izin melalui satu pintu secara daring, sehingga mengurangi tumpang tindih perizinan dan birokrasi yang berbelit-belit. Materi selanjutnya adalah tantangan dan resiko investasi. Tantangan dan resiko investasi yang pertama adalah ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum dalam investasi merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam peraturan dan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah. Hal ini dapat mempengaruhi investasi dengan cara ketidakjelasan regulasi, perubahan regulasi, dan kurangnya perlindungan hukum. Tantangan dan resiko investasi selanjutnya adalah perubahan regulasi. Perubahan regulasi adalah salah satu tantangan dan resiko investasi yang dapat mempengaruhi kinerja investasi. Perubahan regulasi dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan hukum, dan perubahan standar. Tantangan dan resiko selanjutnya adalah stabilitas politik dan ekonomi. Stabilitas politik dan ekonomi dalam investasi adalah faktor penting dalam investasi. Stabilitas politik dan ekonomi dapat mempengaruhi investasi dengan cara kebijakan yang konsisten, kurangnya resiko politik, investor yang percaya. Adapun stabilitas ekonomi yang mempengaruhi investasi adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, kurangnya resiko ekonomi. Kelebihan hukum investasi ada 3. Yang pertama, jaminan kepastian hukum. Hukum investasi memberikan kerangka hukum yang jelas dan terukur sehingga investor memiliki kepastian tentang hak dan kewajibannya. Hal ini penting untuk menarik investasi, baik domestik maupun asing. Yang kedua, perlindungan investor. Hukum investasi melindungi investor dari tindakan ilegal atau penipuan. Contohnya, adanya lembaga seperti OJK yang mengawasi pasar modal untuk mencegah penipuan dan melindungi investor. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Hukum investasi yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penambahan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan pengembangan infrastruktur. Terus selanjutnya kekurangan hukum investasi ada 5. Yang pertama, kompleksitas regulasi. Hukum investasi dapat menjadi rumit dan kompleks sehingga dapat membangunkan dan menghambat investor, khususnya investor pemula. Yang kedua, potensi tumpang tindih aturan. Tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan daerah dapat menimbulkan kesulitan bagi investor dalam memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, risiko penipuan. Meskipun hukum investasi bertujuan melindungi investor, namun masih ada risiko penipuan, terutama jika investor tidak hati-hati dan tidak memahami jenis investasi yang akan dipilih.
Yang keempat, biaya transaksi. Proses hukum investasi seperti perizinan dan administrasi dapat menimbulkan biaya transaksi yang cukup besar bagi investor, terutama untuk investasi skala kecil. Yang kelima, keterbatasan hukum. Hukum investasi juga memiliki keterbatasan, terutama dalam menangani masalah-masalah yang bersifat teknis atau kompleks, seperti masalah yang timbul akibat teknologi baru. Masuk kepada kesimpulan, jadi kesimpulannya ialah investasi di Indonesia terus berkembang dengan regulasi yang semakin ramah investor. Beberapa kemajuannya untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, regulasinya semakin ramah untuk investor, serta implementasi dari OSS yaitu Online Single Submission, dan juga proses penyederhanaan perizinan. Kita bisa melihat bahwa hal-hal ini sudah banyak berkontribusi pada peningkatan minat investasi domestik dan juga asing. Penting bagi investor untuk memahami peraturan yang berlaku serta risiko yang ada. Meskipun peluang investasi di Indonesia meningkat, penting juga bagi investor untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan yang berlaku serta risiko yang mungkin akan dihadapi ke depannya.